Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada malam hari ini ketika kami berkumpul Tuhan, ada Allah pencipta alam semesta, Raja segala raja, Allah pencipta langit dan bumi, mau meluangkan waktunya bagi kami manusia begitu kecil. Siapakah kami manusia Tuhan, sehingga Engkau mengindahkannya? Siapakah kami manusia sehingga Engkau begitu peduli pada kami, bahkan Engkau memperlakukan kami seperti bola matamu sendiri. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau datang dengan hati yang siap, yang tunduk, yang mau takluk pada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan, Engkau yang lembutkan hati kami, Engkau yang persiapkan hati dan pikiran kami, untuk boleh siap menerima apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami terima malam hari ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh masuk ke dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman, tapi boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Kayak menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita akan mengangkat suatu tema pemimpin yang menjadi teladan. Kita akan melihat teladan kepemimpinan dari salah satu tokoh firman Tuhan yaitu Yosua. Tapi sebelum kita masuk ke perikop kita di Yosua 18-19, saya ingin mengajak kita kembali melihat overview, flashback, melihat gambaran besar dari kitab Yosua. Secara garis besar Bapak Ibu, bisa dibilang Yosua terbagi dalam 4 episode cerita. Episode pertama mengisahkan bagaimana Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel, memasuki tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan, menguasai dan menaklukkan tanah Kanaan. Jadi setelah Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, kalau Musa dipakai Tuhan mengadakan mujizat, laut Tebrau terbelah dua, laut merah terbelah dua. Maka Yosua juga dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat sungai Yordan yang terbelah dua dan bangsa Israel berjalan di tengah-tengah sungai yang kering menuju masuk ke tanah Kanaan. Tapi di pasal yang kelima kita juga melihat bagaimana Yosua bertemu dengan seorang malaikat Tuhan dengan jubah prajurit yang menyatakan bahwa dia akan berperang. Malaikat Tuhan berperang. Ketika Yosua bertanya, apakah engkau kawan atau lawan? Malaikat tersebut berkata, kami akan berperang bagi engkau. Bukan bangsa Israel ya sebenarnya, tapi ada spiritual realm yang berperang bagi Yosua saat itu. Dan bangsa Israel. Lalu kemudian dimasuki bagian kedua, episode kedua, kita melihat bagaimana ketika bangsa Israel sudah masuk menyeberang ke tanah Kanaan, mereka harus mulai menaklukkan satu persatu kota yang ada. Dimulai dengan kota Yeriko, Bapak Ibu ingat ceritanya mereka harus berjalan mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Ya Bapak Ibu bisa bayangin bagaimana perasaan mereka. Mungkin mereka tertawakan, oh ini toh bangsa yang berhasil keluar dari Mesir. Bukannya berperang, malah cuma jalan keliling kota. Mereka pikir dengan jalan bisa apa. Tapi mereka taat. Meskipun mereka dipermalukan, meskipun mereka nggak tahu seperti apa hasilnya nanti. Dan ketika mereka taat, Tuhan menyertai tembok kota Yeriko runtuh. Tapi sebaliknya, ketika mereka masuk ke kota berikutnya, mereka hendak menaklukkan kota Ai, ada salah satu oknum di dalam bangsa Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Dia mengambil harta rampasan yang seharusnya tidak boleh diambil dari Yeriko. Akhirnya Tuhan marah, Tuhan tidak memberkati mereka. Dan ketika mereka berperang dengan kota Ai yang jauh lebih kecil, mereka kalah. Sampai akhirnya Tuhan marah, mereka mohon ampun. Oknum tersebut tertangkap, mereka bertobat, mereka taat, baru Tuhan izinkan mereka menang. Akhirnya mereka masuk kota berikutnya lagi, ingin menaklukkan kota-kota, ada kota Gibeon. Yang mereka dengar, wah ini bangsa Israel berhasil menaklukkan Yeriko dan Ai. Maka orang-orang di Gibeon berusaha untuk menipu bangsa Israel dan mereka berhasil. Akhirnya mereka malah beraliansi dengan bangsa Israel. Dan kedengaran oleh kota-kota lain, raja-raja lain, mereka berusaha beraliansi, berperang melawan bangsa Israel. Tapi Tuhan menyertai. Satu demi satu kota-kota yang ada di Kanaan. Satu demi satu teritori wilayah kekuasaan ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Israel. Maka hari ini kita masuk kepada bagian episode yang ketiga, yaitu bagaimana Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin pembagian
dari tanah-tanah yang sudah ditaklukkan oleh bangsa Israel di tanah Kanaan. Dan kita masuk kepada Yosua 18-19, itu sudah pembagian-bagian kedua. Jadi dari Yosua pasal yang ke-13 sampai pasal ke-17, itu menceritakan bagaimana pembagian setidaknya kepada 4 suku bangsa Israel terlebih dahulu. Kepada suku Ruben, kepada suku Gad, kepada suku Yehuda, dan juga suku keturunan Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Nah, karena bangsa Lewi nggak mendapatkan bagian tanah, suku Lewi adalah suku imam, Musa adalah suku Lewi, mereka tidak mendapat bagian tanah, maka kalau ada 12 suku Israel, dikurangi 5, masih ada 7 suku yang belum menerima pembagian wilayah, teritori, tanah kekuasaan daripada Tuhan. Maka memasuki pasal 18-19 ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai Yosua untuk mengatur, memimpin pembagian tanah, teritori kepada sisa 7 suku yang belum kebagian tadi. Maka kita akan masuk, Bapak Ibu, fokus kepada tokoh Yosua, dan kita akan belajar melihat bagaimana teladan kepemimpinan dari seorang Yosua. Dan setidaknya ada 3 teladan kepemimpinan yang bisa kita pelajari dari Yosua malam hari ini. Yang pertama, Yosua adalah seorang pemimpin yang memiliki visi yang holistik. Dia seorang leader with a holistic vision. Apa dimaksud dengan holistik, Bapak Ibu? Banyak orang yang salah mengira holistik itu dari kata holy. Oh, dia punya visi yang suci, yang kudus, yang holy, yang ada Tuhan-Tuhannya. Padahal kata holistik itu bukan dari kata holy, suci, tapi dari kata holy, dari kata whole, keseluruhan, utuh. Nah, seringkali ya kita orang Indonesia, termasuk saya dulu juga salah menangkap, berpikir, oh holistik itu hubungannya sama yang kudus-kudus, yang holy. Padahal bukan itu. Artinya, holistic vision itu berbicara tentang visi yang utuh. Bukan visi yang kudus, bukan visi yang ada rohani-rohaninya. Tapi sebuah visi, sebuah mimpi, sebuah pandangan, sebuah tujuan yang utuh. Nah, mengapa dikatakan Yosua memiliki sebuah visi yang utuh sebagai seorang pemimpin? Kita lihat di Yosua 18, ayat 2-3. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu, masih tinggal 7 suku yang tadi saya ceritakan, di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Jadi Bapak Ibu bayangkan, mereka sudah berhasil menaklukkan tanah demi tanah, kota demi kota, teritori demi teritori di tanah Kanaan, tapi belum diduduki semua, belum ditaklukkan semua. Mereka sudah berada dalam zona yang udah kita udah selesai perang, udah enak, udah nyaman, udah menang. Ya udah santai-santai aja, malas-malasan aja. Yosua enggak, Yosua punya visi yang jelas ketika Tuhan mempercayakan dia untuk memimpin bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan. Dia tahu, dia punya visi yang utuh, dia punya pandangan bahwa tanah Kanaan ditaklukkan bukan cuma soal menang perang. Oh, kita berhasil usir bangsa yang ada di tempat. Kita mengalahkan mereka, bukan. Tapi bagaimana keseluruhan tanah Kanaan tersebut dihuni, diduduki, ditinggali oleh bangsa-bangsa Israel. Yang menyebar, memenuhi seluruh tanah Kanaan tersebut. Bukan hanya setelah perang, oh ya kita udah menang perang, ya udah santai-santai aja. Enggak. Kamu harus tersebar, kamu harus duduki wilayah tersebut. Itu visi utuh yang dimiliki oleh Yosua. Dan hari ini saya akan share Bapak Ibu, bahwa setidaknya ada 3, bagaimana, seperti apa sih pemimpin yang punya holistic vision. Bagaimana seorang pemimpin bisa punya sebuah visi yang sifatnya holistik. Dan saya ambil biasanya, ya dalam dunia usaha gitu ya, dalam dunia motivasi, kita sering mendengar, oh kalau kamu mau sukses, kamu harus dream big, start small, move fast. Kalau kamu mau sukses, kamu harus bermimpi besar, mulai kecil, lalu gerak dengan cepat. Tapi hari ini saya melihat yang ada yang berbeda dari gaya kepemimpinan Yosua. Ada yang berbeda ketika Yosua punya holistic vision, dia bukan cuma sekedar dream big, dia bukan cuma sekedar bermimpi besar. Dia dream specifically, dia punya mimpi yang spesifik. Atas dasar apa saya bilang dia punya mimpi yang spesifik? Kita lihat Yosua 13 ayat 1-6. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal. Masuk ke ayat berikutnya, Tuhan mulai menjelaskan satu demi satu dari wilayah orang Filistin ke negeri orang Gesur, ke sungai Sikor, ke daerah Ekron, ada Gaza, Asdod, Eskelon, Gad, Ekron, dan seterusnya dijelaskan secara spesifik, secara rinci. Sehingga Yosua
Dalam pikirannya, dalam pandangannya, dalam visinya, dia tahu wilayahnya batas-batas mana saja yang merupakan batas kekuasaan yang harusnya Tuhan kehendaki untuk bangsa Israel taklukkan. Dia tahu secara jelas. Dia bukan cuma punya gambaran besar saja, ya pokoknya tanah Kanaan kira-kira daerah sini, yang penting sudah ditaklukkan. Enggak. Dia punya gambaran, punya visi yang spesifik, yang detail, yang rinci. Inilah wilayah-wilayah batas-batas yang harus kita taklukkan. Dia bisa punya visi yang sangat spesifik. Dan visi yang spesifik tersebut Bapak Ibu yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Termasuk bahkan di dunia organisasi, di dunia usaha, di dunia profesional. Kalau kita lihat apa yang membedakan antara perusahaan-perusahaan yang inovatif dengan perusahaan yang biasa-biasa saja. Visinya. Seringkali kalau kita bicara kepemimpinan dalam perusahaan, kita bicara harus punya visi dan misi seorang pemimpin. Nah masalahnya ada perusahaan yang visinya cuma sekedar menjadi perusahaan terbesar, menjadi perusahaan yang terdepan, menjadi perusahaan yang termaju. Ya seperti apa yang terbesar? Gak ada abstrak, gak kelihatan jelas. Seperti apa itu terdepan, seperti apa termaju? Gak jelas. Tapi ada perusahaan-perusahaan inovatif, saya ambil contoh misalnya Apple. Salah satu perusahaan yang sudah go public, perusahaan publik di Amerika Serikat dengan kapitalisasi pasar hampir salah satu yang terbesar di dunia. Dan Steve Jobs pendirinya, ketika dia mendirikan perusahaan Apple, dia punya visi bukan, oh saya mau bikin perusahaan komputer yang paling canggih. Enggak. Visinya adalah dia mau challenge the status quo. Dia mau menentang, mendobrak status quo, keadaan yang normal, keadaan yang sudah ada dari sananya. Makanya kalau kita lihat logo Apple, itu bentuknya apa? Kayak apel digigit gitu kan. Itu sebenarnya adalah logo, filosofinya adalah the forbidden fruit. Buah terlarang. Buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Artinya apa? Filosofinya break the rules. Saya nggak mengatakan, kita nggak lagi bahas apakah ini visi yang benar atau enggak, visi yang sejalan dengan firman Tuhan atau enggak. Tapi kita melihat contoh bahwa Steve Jobs punya visi yang sangat spesifik dalam kategori ini. Dia bukan cuma sekedar, oh mau bikin perusahaan yang paling canggih, bukan. Komputer yang saya buat, produk yang saya buat adalah produk yang break the rules. Yang mendobrak kebiasaan yang ada, mendobrak status quo. Makanya ketika orang dulu dengerin lagu cuma pakai Walkman, pakai kaset. Dia ingin membuat sesuatu, ketika dia membuat iPod, dia nggak menjelaskan, oh ini adalah alat mendengar lagu yang bisa muat berapa gigabyte. Enggak, dia nggak bahas teknologi. Yang dia bahas adalah satu visi, visualisasi gambaran. Saya menciptakan alat yang bisa membuat kamu dengar lagu, dan saking banyaknya lagunya, kamu bisa dengerin lagu dari bumi sampai ke bulan, sampai balik ke bumi lagi, lagunya belum habis. Langsung kita punya visualisasi, dia punya visi, orang bisa langsung bayangin, oh saya bisa bayangin lagunya sebanyak apa. Tapi kalau dia bicara cuma soal teknologi, oh kita mau menciptakan iPod yang sangat canggih dengan memori segini, dengan gigabyte segini, orang gak punya visi, orang gak punya bayangan mau jadi seperti apa. Itu kenapa visi yang jelas, yang spesifik sangat penting. Begitu juga ketika Martin Luther King membawakan pidatonya, orasinya, I have a dream. Apa yang dia katakan, I have a dream, saya punya mimpi. Suatu hari saya melihat anak-anak berkulit putih dan anak-anak berkulit hitam bisa bergandengan tangan. Jelas, visinya spesifik. Kita yang mendengar bisa ikut melihat visi tersebut. Dia nggak mengatakan, oh saya punya mimpi, I have a dream tentang kesetaraan. Saya punya I have a dream tentang keadilan. Ya apa itu keadilan, apa kesetaraan? Seorang pemimpin yang punya holistic vision, dia bisa mengkomunikasikan visinya secara spesifik. Bukan cuma, ya gambaran besar saja. Dan yang kedua, bukan hanya dia punya satu dream yang spesifik, tapi dia bisa start secara intentional. Dia mulai dengan disengajai. Dia mulai dengan diniati. Kita balik ke Yosua 18 ayat 2-3. Yosua berkata, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan. Di sini katanya negeri sudah diberikan oleh Tuhan. Kalau sudah diberikan, kenapa Yosua suruh mereka untuk pergi menduduki? Kan sudah diberikan. Kalau sudah diberikan tinggal terima saja dong. Ngapain lagi udah diberikan masih harus pergi menduduki. Loh inilah bedanya ekonomi Tuhan dengan ekonomi yang kita bayangkan. Ketika Tuhan memberikan kita sesuatu, ini sudah diberikan bagimu. Tapi kamu pergi ambil, kamu pergi taklukkan. Tapi biasa kita nggak mau. Kita maunya dimanjain. Kita maunya ya kalau Tuhan kasih, ya Tuhan kasihnya kok setengah-setengah sih nggak niat. Kalau kasih yang total dong, sekalian bawain ke sini. Masa udah kasih masih harus saya yang kerja? Masa kalau Tuhan baik sama saya masih harus yang usahain? Gak begitu caranya.
Ketika Tuhan hendak memberkati kita, Tuhan juga mau kita bergerak untuk menjemput berkatnya. Kenapa? Karena Tuhan lebih mementingkan karakter kita daripada kenyamanan kita. Bisa bayangin kalau kita minta apa Tuhan kasih tanpa kita perlu usaha, jadi anak manja seperti apakah kita? Jadi anak yang gak punya karakter seperti apakah kita? Yang mau cuma dimanjain, dinyamanin saja? No, Tuhan peduli pada karakter kita. Karena itu dia mau kita start, mau kita mulai, mau kita take action. Betul Tuhan berkati, ya. Tapi kamu harus bergerak. Tuhan udah sediakan jalannya, tapi kamu jemput, kamu harus jalan. Firman Tuhan mengatakan di Yosua 13 ayat 6. Tadi kan Yosua 13, 1-6 kita melihat ya. Detail spesifik Tuhan kasih, oh ini loh batas-batasnya yang saya mau kamu taklukkan yang belum ditaklukkan. Lalu Tuhan melanjutkan. Tuhan mengatakan aku sendiri yang akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Atau bahasa Inggrisnya lebih jelas. Tuhan berkata demikian, aku sendiri yang akan mengusir keluar orang-orang dari tanah itu. Jadi Tuhan udah kasih dream, kasih mimpi, visi yang spesifik. Yosua ini loh batas-batas yang aku mau kamu taklukkan wilayah-wilayahnya. Dan ketika kamu pergi taklukin, aku yang ngusir orangnya. Kamu gak usah pusing, oh nanti kalau udah pergi perang, kita yang kalah perang gimana? Kita udah pergi mau menaklukkan, malah kita yang kalah dan dibunuh gimana? Gak usah takut. Tuhan sudah taklukkan tanahnya. Tuhan sudah usir orang, kamu cuma perlu datang. Kamu datang, kamu menang. Tapi seringkali kita gak mau repot-repot. Kita mau jadi Tuhannya Tuhan. Kita suruh-suruh Tuhan. Tuhan kalau kamu baik, kalau kamu berkati saya, jangan berkati setengah-setengah dong. Kalau perlu saya gak usah kerja, kalau perlu saya gak usaha, Tuhan datengin berkat buat saya. Tidak begitu caranya. Seorang pemimpin yang punya holistic vision, dia bukan hanya punya mimpi yang spesifik, punya visi yang jelas, terlihat, tapi dia bisa mulai secara intentional, dia bergerak dengan disengajai, diniati, bukan tunggu-tungguan. Dan yang ketiga, seorang pemimpin yang punya holistic vision, mereka bukan sekedar bergerak cepat, tapi mereka move consistently. Mereka bergerak dengan konsisten. Yosua 11:23 firman Tuhan mengatakan, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan. Yosua taat. Dia nggak, oh kita udah taklukin di Kanaan. Wah udah enak kan berkuasa, perang menang terus, taklukin menang terus. Yuk lebarin semua. Taklukin sekeliling Kanaan lagi. Kita kuasai Timur Tengah, kita bangun kerajaan besar. Seperti Raja Alexander. Enggak. Dia taat, dia konsisten pada apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan suruh taklukkan, dia berusaha untuk taklukkan. Tuhan suruh cukup, dia oke cukup. Dia hanya menaklukkan, menjalankan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan firmankan. Dia gak so ide cari-cari sendiri, ciptain mimpi-mimpi dia sendiri, bikin visi-visi dia sendiri. Enggak. Itu yang pertama bisa kita pelajari dari Yosua. Pemimpin yang punya visi yang holistik, visi yang utuh. Dan yang kedua yang kita pelajari, Yosua juga adalah seorang pemimpin yang bisa menginspirasi orang lain untuk mengambil tindakan. Dia adalah seorang leader that inspires action. Dia bisa menggerakkan, dia bukan cuma seorang pemimpin yang bisa melihat visi dengan jelas, mengkomunikasikannya. Tapi dia juga bisa menggerakkan orang lain untuk mewujudkan, untuk menggapai visi tersebut. Kalau kita balik tadi ke Yosua 18 ayat ketiga, tapi kita lanjutkan ke ayat 4 dan 9. Tadi ingat kan, Yosua sudah menegur nih bangsa Israel. Ayo, mau sampai kapan kamu malas-malesan? Ayo segera pergi taklukan. Tapi dia gak cuma ngomel-ngomel doang. Dia bukan cuma soal marah-marah, negur, ayo kamu malas, ayo kamu pergi. Gimana cara perginya? Gimana pikir aja sendiri. Pokoknya saya mau kamu pergi, jangan malas-malas. Enggak. Persis di ayat berikutnya ayat 4, Yosua memaparkan strategi. Gini caranya. Kamu jangan malas-malasan ya, sekarang pergi ya. Tapi gimana cara pergi taklukannya? Yuk, sekarang kamu atur dari masing-masing suku, kamu ajuin 3 orang. Lalu kamu suruh mereka, akan mengutus mereka untuk menjelajahi negeri tersebut, catat keadaannya, lalu kamu masing-masing kembali kepadaku. Yosua jelas. Dia pemimpin yang bisa menggerakkan orang lain, bukan cuman, saya gak mau tahu ya, pokoknya, kalau keluar pokoknya susah. Ketika seorang pemimpin, saya gak mau tahu, pokoknya, itu artinya pemimpin tersebut tidak peduli kepada orang yang dipimpinnya. Dia cuma mementingkan diri sendiri, pokoknya beres. Kamu mau ngajalin gimana, kamu hadapin apa, itu urusan bukan urusanku. Yosua gak begitu.
Yosua bukan hanya seorang pemimpin yang asal nyuruh-nyuruh, asal ngomel-ngomel, asal marah-marah. Dia peduli. Dia memikirkan strategi, dia memberikan ini loh langkah-langkah yang jelas. Strategi yang perlu ditempuh, know-how-nya, langkah-langkahnya apa yang perlu ditempuh untuk bisa mewujudkan visi yang saya bagikan kepada kalian. Ini seorang pemimpin yang bisa kita teladani. Dia bisa menggerakkan orang lain. Dan setelah Yosua memberitakan strateginya, masuk ke ayat 9, tadi ayat 4 Yosua perintahkan, ayat 9 tercatat, orang-orang itu benar-benar diikutin. Pergi dan berjalan melalui negeri itu. Satu, mereka menjelajahi negeri. Mereka mencatat keadaannya, mereka catat perintah Yosua. Dan mereka kembali kepada Yosua. Persis seperti yang Yosua instruksikan. Yosua bukan cuma orang yang cuma bisa cerita mimpi besarnya, mimpi spesifiknya. Tapi dia bisa menggerakkan orang untuk mengikuti persis strategi yang dia jalankan. Kenapa? Karena dia jelas. Dan yang kedua, karena dia peduli. Dia mengatakan apa? Bukan, kamu pergi ya, kamu pergi, atur strategi, kamu pergi, ya udah pergi, atur sendiri. Enggak. Habis kamu pergi, kamu kembali ke saya. Kenapa kembali ke saya? Yuk kita atur plan yang berikutnya apa? Yosua peduli. Dia bukan cuma pemimpin yang suruh-suruh orang pergi, lalu udah kamu atur sendiri, kamu urus sendiri. Ayo kamu balik, laporkan ke saya. Lalu saya akan pimpin kamu lagi, saya akan tuntun kamu lagi untuk langkah-langkah selanjutnya apa. Adakah kita sebagai pemimpin melakukan hal itu? Atau kita cuma pakai keluar jurus, pokoknya saya gak mau tahu, kamu harus. Tapi pikirin sendiri ya. Atau, oke, ini strateginya, kamu coba jalanin, kalau berhasil ya udah bagus, kalau sampai ada apa-apa, kamu balik ke saya bantu kamu lagi, saya pikirin lagi gimana caranya kita bisa go through this together. Bagaimana cara kita bisa melalui ini bersama-sama, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Ada gak kita menjadi pemimpin seperti Yosua yang bisa menginspire action? Ya bukan yang sekedar nyuruh orang terpaksa bergerak, tapi orang-orang terinspirasi untuk bertindak karena mereka tahu langkah-langkahnya jelas apa, dan mereka tahu mereka punya pemimpin yang peduli. Sekalipun mereka kenapa-napa, mereka bisa balik ke pemimpin tersebut, dan pemimpin tersebut terima mereka kembali. Dan yang ketiga yang terakhir, dari seorang Yosua, kita belajar bahwa Yosua adalah seorang pemimpin yang mengambil bagian keuntungannya paling akhir. Atau dalam bahasa Inggris satu terminologi dalam dunia leadership, dunia kepemimpinan, a leader who eats last. Ini satu terminologi Bapak Ibu dalam dunia leadership kepemimpinan. Biasanya dalam dunia militer, terkenal bahwa seorang pemimpin militer selalu makan paling akhir. Seorang pemimpin militer selalu memprioritaskan, mendahulukan bawahannya, prajurit-prajuritnya untuk makan terlebih dahulu, dan dia makan paling terakhir. Artinya apa? Kalau makanannya sudah habis, ya sudah, dia nggak makan. Tapi dengan begitu para prajurit tahu mereka punya pemimpin yang berkorban demi mereka. Bukan cuma pemimpin yang taunya cuma nyuruh-nyuruh mereka aja. Suatu hari seorang peneliti leadership Simon Sinek, dia meneliti dalam dunia militer seterusnya, ketemu orang-orang yang kok berani ya, dia berani mati demi teman-temannya. Dia berani mengorbankan dirinya untuk kepentingan korps prajurit-prajuritnya. Dan ketika dia wawancara satu persatu, semua jawabnya sama. Kenapa orang-orang di militer ini berani mengorbankan nyawa buat teman-teman sepasukannya? Mereka mengatakan, because they would do the same. Karena mereka juga akan melakukan hal yang sama. Orang militer tersebut, saya berani mengorbankan nyawa saya untuk kepentingan prajurit-prajurit lain. Karena saya tahu mereka juga siap mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya dalam situasi yang sama dengan saya untuk kami. Bukankah ini satu budaya, satu environment yang begitu positif, orang-orang merasa aman. Saya tahu di sini saya bukan dimanfaatkan, tapi saya tahu di sini ada orang-orang yang rela berkorban buat saya dan saya rela berkorban buat mereka. Dalam dunia militer mereka memberikan penghargaan kepada orang-orang yang rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Tapi anehnya dalam dunia bisnis seringkali justru kita memberikan penghargaan, kasih bonus ke orang-orang yang mengorbankan orang lain agar dirinya mendapatkan prestasi. Tapi Yosua sebagai seorang pemimpin memberikan kita teladan. Yosua 19:49, setelah dia berhasil selesai membagi teritori-teritori kepada 7 suku yang tersisa, Yosua 19:49 firman Tuhan berkata demikian. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, udah selesai semua orang Israel ya, baru maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Yosua sebagai pemimpin bisa gak ambil bagian, kan saya mimpin kalian nih, udah kuasain teritori.
Saya pilih dulu ya teritori pertama saya. Saya yang ambil dulu nih bagian terbaik yang saya bawa. Enggak. Dia bagi dulu, dia kasih kalian. Nih kalian udah pergi nih, pergi mencatat, menjelajahi, mencatat, balik laporin ke saya. Kalian mau yang mana? Ayo kita diskusiin, kalau ada yang nabrak satu sama lain kita lempar undian. Sudah terbagi semua, sudah puas semuanya, udah dapat untung bagian semuanya. Baru saya ambil bagian yang terakhir. Ini baru pemimpin. Tapi pemimpin yang belum apa-apa udah ambil bagian keuntungan buat dia dulu. Ada sisa baru kasih bawahannya, baru kasih pengikutnya. Itu bukan pemimpin yang patut kita teladani. Karena kalau begitu, situasi yang akan tercipta adalah semua orang sikut-sikutan. Ayo beruan ambil rebut bagian terbaik buat dirimu sebelum dikorbankan oleh orang lain. Tapi ketika engkau mengetahui bahwa pemimpinmu siap berkorban untuk dirimu, engkau juga akan siap berkorban untuk itu. Itulah kenapa seringkali kita merasa bahwa, oh ya wajar kalau atasan saya di kantor yang jabatan lebih tinggi, dapat gaji lebih besar, kantor lebih bagus. Ya kita merasa wajar, kenapa? Kita tahu ketika nanti ada masalah besar yang datang, ini orang-orang yang bertanggung jawab. Ini orang-orang yang bakal pasang badan. Tapi kalau pemimpin kita udah dia yang dapat jabatan, dia yang dapat kekayaannya, dia dapat gaji lebih besar, tapi masalah malah dilemparkan ke kita nggak akan mungkin hormat dan respect kepada pemimpin seperti itu. Karena seorang pemimpin yang harusnya kita teladani, adalah pemimpin yang eats last, yang makannya terakhir, yang ambil bagian keuntungan dirinya paling terakhir. Dia memperdahulukan pengikut-pengikut yang mendapat bagian yang terbaik, baru dia ambil yang terakhir. Dan bukankah ini satu teladan, yang bukan cuma dilakukan oleh Yosua, tapi teladan juga dilakukan oleh pemimpin terbesar sepanjang sejarah, yang diikuti oleh miliaran orang sepanjang sejarah, yaitu Yesus. Filipi 2 ayat 6-9. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 6-9. 1, 2, 3. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita bicara Yosua hanya bicara tentang teritori. Dia ngambil bagian wilayah lahan teritori yang paling terakhir. Tapi yang kita sedang bicarakan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah pencipta, Allah yang maha besar, yang memiliki segala-galanya di seluruh alam semesta. Rela meninggalkan tahtanya, meninggalkan itu semua. Merendahkan dirinya. Bukan cuma merendahkan diri manusia, dia bisa jadi manusia dan jadi raja. Merintahkan orang-orang semua untuk sembah dia, percaya sama dia, kayak Raja Nebukadnezar. Enggak, dia jadi manusia dan memilih merendahkan dirinya sampai mati. Demi siapa? Demi kita. Siapa kita? Manusia masih berdosa dan menentang dia. Bukan manusia yang layak untuk diselamatkan. Bukan manusia saleh yang baik. Sehingga Tuhan, baik banget ya. Harus saya selamat ini. Enggak. Gak ada satupun di antara kita yang layak untuk diselamatkan. Tapi kok Tuhan yang begitu besar masih mau memprioritaskan, mendahulukan kita yang begitu kecil. Dan merendahkan dirinya begitu rupa. Demi kita. Matius 23, 11-12. Firman Tuhan berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggalkan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari sinilah akhirnya dunia sekuler kita mengenal konsep yang disebut dengan istilah servant leadership. Kalau kita sering dengar, wah servant leadership, itu adalah konsep yang diambil dari firman Tuhan. Konsep di mana kalau dulu orang berpikir pemimpin adalah sosok yang tinggi, yang taunya ngatur-ngatur, yang mendapat bagian terbaik semuanya. Tapi Tuhan mengatakan enggak. Dia seorang pemimpin, seorang yang tertinggi, seorang yang terbesar haruslah menjadi pelayan, haruslah menjadi hamba, haruslah menjadi yang terendah. Seorang pemimpin harusnya menjadi seseorang yang mendahulukan orang lain. Dia yang paling terakhir. Maka Bapak Ibu, pada malam hari kita belajar dari sosok seorang Yosua. Kita melihat adanya 3 keteladanan kepemimpinan. Kita belajar bahwa Yosua adalah seorang pemimpin yang bisa melihat sebuah visi
dengan jelas, holistik dengan utuh, dengan spesifik. Dia bisa mengkomunikasikannya dengan jelas, orang bisa nangkep, bisa punya gambaran yang sama. Dia mulai secara intentional, disengajai, dia gerak, dia menjemput, dia gak tunggu dan manja, tunggu diberkati oleh Tuhan. Dan dia konsisten. Dan makanya dia bisa melihat visi yang jelas. Yosua seorang pemimpin yang mampu menggerakkan orang lain. Dan menginspirasi orang lain. Dia bukan pemimpin yang cuman pokoknya kamu pikirin sendiri ya. Yang penting saya terima beres. Enggak. Dia peduli. Langkah demi langkah yang harus dilakukan. Nah setelah dilakukan dia peduli apa hasilnya. Lapor balik ke saya bantu kamu. Saya bimbing kamu sampai akhir. Dan dia seorang pemimpin yang rela memperdahulukan pengikut-pengikutnya. Dan mengambil bagian yang terakhir bagi dirinya. Bapak Ibu, people doesn't care what you know until they know that you care. Orang-orang tidak peduli dengan apa yang kita ketahui. Sampai mereka tahu kita peduli sama mereka. Orang gak peduli, wah kamu tahu banyak ya, kamu pintar ya, kamu hebat ya, kamu bisa ini. Mereka gak peduli kita bisa apa, kita tahu apa. Sampai mereka tahu kita sungguh-sungguh peduli sama mereka. Pertanyaan Bapak Ibu. Apakah seringkali sebagai seorang pemimpin justru kita mengabuse posisi kepemimpinan kita. Justru untuk mengambil bagian terbaik buat kita, untuk kepentingan kita. Bahkan kita mengorbankan orang lain untuk dapat bagian terbaik buat kita. Atau adakah kita menjadi pemimpin yang peduli kepada orang lain. Sama seperti Yesus yang begitu peduli sama kita yang begitu kecil. Sampai rela dia turun ke dunia demi kita. Mungkin kita ngerasa, tapi dia gak layak untuk dipedulikan. Oh, it's okay. Itu bukan soal dia, ini soal kita. Kita anak-anak Tuhan. Kita murid-murid Kristus. Kita lah terang dan garam. Kita harusnya menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa diteladani di marketplace, di tempat kita bekerja, di keluarga kita. Karena kita menjadi pemimpin yang egois atau pemimpin yang peduli. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur kalau kami boleh belajar dari teladan seorang Yosua. Kami tahu Tuhan kami masih jauh dari sempurna. Seringkali kami hanya punya mimpi-mimpi besar, mimpi-mimpi kosong. Tapi kami gak pernah memperjelas secara spesifik mimpi tersebut. Bahkan kami gak pernah minta pertolongan Tuhan. Kami gak pernah tanya Tuhan. Kami gak pernah minta petunjuk dari Tuhan. Dan kami mohon ampun untuk hal itu Tuhan. Mungkin seringkali kami manja, hanya maunya Tuhan berkati dan berkati, hanya maunya nyaman dan enak buat kami gak mau berjuang, gak mau berusaha. Meskipun Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik buat kami. Seolah-olah kami menjadi Tuhannya Tuhan dan cuma nyuruh-nyuruh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami gak konsisten Tuhan, kami hanya semangat di awal, wah saya mau berjuang untuk Tuhan, tapi ketika kesulitan menghadang, kami mulai melupakan Tuhan dan kami mementingkan diri kami sendiri. Ajar kami Tuhan. Seperti Yosua, bisa menjadi seorang pemimpin yang melihat, pemimpin yang punya holistic vision. Ajar kami menjadi seorang pemimpin yang mampu menggerakkan orang-orang sekitar kami. Bukan dengan keegoisan kami, bukan dengan paksaan, bukan dengan pokoknya, bukan dengan ancaman. Tapi dengan kepedulian. Sehingga mereka tahu Tuhan, mereka bisa berjuang, mereka bisa bekerja dengan aman. Karena mereka bekerja bersama-sama kami, orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Pengikut dari Kristus yang rela merendahkan dirinya sampai mati demi kami. Dan ajar kami Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin yang rela mengambil bagian kami paling akhir. Yang memprioritaskan mendahulukan orang lain. Yang menunjukkan kasih dalam perbuatan kami sehari-hari. Dan bukannya teori kami ketika kami sedang beribadah di gereja. Tuhan kami jauh dari sempurna. Tapi kami rindu Tuhan bentuk. Kami rindu Tuhan pakai. Sehingga ketika Tuhan percayakan posisi kepemimpinan pada kami, dimanapun kami berada, di gereja, di organisasi, di masyarakat, di tempat kerja, melalui kepemimpinan kami, orang-orang bisa menikmati kasih Kristus. Bahkan mereka boleh penasaran, tertarik untuk mengenal siapa Kristus yang kami layani. Tuhan pakai kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.